Derasnya arus banjir bandang sempat hanyutkan pasangan suami istri dan dua anak balitanya. Bahkan satu di antara dua anak korban masih berusia 41 hari pada saat kejadian. 1 jam lebih, Asnawati dan sang suami beserta dua buah hati mereka sempat terseret derasnya arus banjir bandang saat mereka hendak menyelamatkan diri dari banjir bandang Gunung Merapi. Salah satu dari anak mereka saat kejadian bahkan masih berusia 41 hari saat banjir menerpa rumah mereka di Nagari Hambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beruntung mereka sempat berpegangan pada batang kayu dan mendapatkan pertolongan warga hingga akhirnya dievakuasi ke posko pengungsian di kantor Nagari Hambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sempat alami trauma, kini keluarga Asnawi masih tinggal di pengungsian bersama ratusan korban banjir lahar dingin Gunung Merapi. Ketika banjir itu datang, ibu posisinya di mana? Kami posisinya di depan rumah, ceritanya kan. Ada suara geluduk kayak gitu. Ayahnya tuh pas keluar dari rumah. Sebelum geluduk itu, hari kan hujan. Jadi ayahnya mainlah di tempat tetangga sebelah sana itu, yang sekarang anaknya belum diketemuin, yang rumahnya habis. Ya. Jadi ketika itu saya buka pintu kan lampu mati, HP saya pegang, gak dipinulin. Ayahnya saya lihat depan pintu itu udah ada dia di depan pagar itu kan. Pulanglah dia ke rumah, dipinulin. Saya masih berdiri depan pintu sama ini. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai upaya pencarian korban banjir bandang yang masih hilang, kita sudah bersama dengan Delvi Neski, kontributor BTV di Tanah Datar, Sumatera Barat. Delvi, apa yang menjadi kendala tim SAR gabungan sulit menemukan korban yang masih hilang? Kami dengar masih ada sekitar 14 orang lagi yang belum ditemukan, Delvi. Hari ini Basarnas, TNI, dan Polri kembali melakukan pencarian dan menyisir beberapa titik yang ada di Tanah Datar ini. Sementara korban yang belum ditemukan itu adalah 14 orang, satu di Agam, 13 lagi di Tanah Datar. Nah, hari ini tim Basarnas, TNI, Polri sedang melakukan pencarian di beberapa titik, Agung. Oke, salah satu titik apakah pencarian apakah memang tempat di mana Anda berada saat ini atau ada di tempat lain, Delvi? Pencarian di salah satunya titik tempat saya berada ini. Tempat saya berada ini adalah di Simpang Manunggal namanya. Di sini selain pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan TNI Polri, hari ini Basarnas TNI Polri juga melakukan pembersihan material yang ada di daerah Manunggal ini. Baik, TNI Polri melakukan proses pembersihan material banjir lahar dingin yang kemarin sudah terjadi. Kalau kami bisa melihat dari layar begitu betapa dahsyat, membayangkan bagaimana banjir sempat terjadi di sana. Delvi, barangkali Anda bisa berikan gambaran kepada kita seberapa besarnya banjir yang pada saat itu terjadi. Agung, bisa dijelaskan. Pada Sabtu kemarin itu banjir itu datang dari arah sungai, dari hulu Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Nah, di sini tempat saya berdiri ini ada 10 rumah di sini. Semua rumah yang ada di lokasi ini semuanya terbawa arus banjir ke bawah sana, Agung. Ke bawah ke arah bawah, dari hulu itu ke bawah. Jadi rumah-rumah yang ada ini 10 rumah yang ada sini itu terbawa, termasuk 2 ruko. Dari lokasi di sini ada 2 korban yang meninggal dunia, Agung. Delvi, kami lihat ada ekskavator di belakang Anda juga ini masih berupaya untuk membersihkan material sisa banjir kemarin begitu ya. Dahsyatnya banjir yang terjadi hingga buat material ini bahkan memasuki ke area perkampungan tempat Anda berada saat ini. Tapi bagaimana sejauh ini penanganan para pengungsi? Kemudian juga bantuan dari pemerintah untuk mereka seperti apa? Selain Basarnas TNI Polri yang sedang melakukan pembersihan material ini, ada juga beberapa titik pengungsi yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Di Kabupaten Tanah Datar ini banyak sekali, sampai 2.000 lebih pengungsi yang ada di sini. Sementara pemerintah terus memberikan bantuan-bantuan makanan terhadap para pengungsi yang ada di Tanah Datar ini, Agung.
Baik, Delvi, kami juga menerima tangkapan layar begitu dari atas yang menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya banjir ini kemudian terjadi, sementara juga pihak-pihak terkait, polisi, Basarnas dan berbagai pihak lainnya ini ikut bahu-membahu mengevakuasi para korban, kemudian juga melakukan proses evakuasi termasuk pembersihan. Kita berharap tentunya korban yang masih dinyatakan hilang bisa segera ditemukan, dan juga proses evakuasi juga pembersihan material-material yang masih terdampak di lokasi bisa segera dibenahi. Terima kasih Delvi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Delvi.